صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami muliakan orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santria, yang mudah-mudahan di malam hari yang berbahagia ini, walaupun dalam suasana capek, letih, mudah-mudahan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm, siapa yang keluar daripada rumahnya, melangkahkan kaki dari rumahnya, niat belajar agama, niat ngaji, niat duduk dalam majelis agama, maka semenjak dia berangkat tadi, Ustadz yang barusan ceramah tadi dari Medan, berangkat jam 2 tadi, dari jam 2 tadi sampai nanti balik ke rumahnya sana, Bapak Ibu yang dari rumah tadi niat untuk belajar, ada yang dari Mulyosari, ada yang dari Sukamaju, ada dari Sumber Agung, ada dari Pondok Kopi, dari Sidokeno, dari Sumberjo. Nah, semenjak berangkat tadi niat untuk ngaji belajar sampai nanti balik ke rumah mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Salawat, rangkaikan salam kita hadiahkan ke hari junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau, menghidupkan sunnah beliau, kemudian senang duduk dalam majelis yang menyebut-nyebut nama beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sedikit Bapak Ibu, orang-orang tua kami, enggak lama-lama karena sebagian besar orang-orang tua kami capek, letih, sebentar aja. Nah, di malam hari ini sedikit kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Wis ngantuk tentang mati pula ini. Waduh, makin ngantuk ini. Nah, begini orang-orang tua kami, dalam i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, bahwa antara orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia itu ada hubungannya. Jadi nggak terputus begitu saja. Begitu ia wafat meninggal dunia langsung terputus, enggak. Antara orang yang hidup dengan orang yang wafat masih ada kaitan, masih ada hubungan. Kalau ngirim pahala, hadiah pahala, insya Allah sampai hadirnya mulia.
Orang-orang tua kami dimuliakan Allah. Di dalam kitab I'anatul Talibin ada satu hadis, ini saya bacakan hadisnya. Jadi kalau yang diajarkan oleh ulama-ulama kita itu ada dalilnya. Kita kirim pahala, kirim doa, sedekah makanan untuk orang yang meninggal dunia. Kita buat tahlilan 3 hari, 7 hari. Itu ada dalilnya itu. Mohon maaf, ada sebahagian faham itu nggak mau pakai begitu. Oh, ini kan sudah meninggal dunia, sudah wafat, amalnya terputus. Kalau terputus, untuk apa didoa-doakan lagi? Kalau sudah terputus, untuk apa diyasin-yasinkan lagi? Kalau sudah terputus, untuk apa di khotaman Quran lagi? Kalau sudah terputus, untuk apa disodakohkan lagi? Sudah terputus. Kalau baik-baik, buruk-buruk. Padahal orang-orang tua kami yang dilaksanakan oleh ulama-ulama kita, yang diajarkan ulama-ulama kita, ada dasarnya, dalilnya daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab I'anatul Talibin ini ada hadis, wa warada aidan anna arwahal mu'minina ta'ti fi kulli lailatin ila sama'i dunya. Setiap hari Bapak Ibu, orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada Allah. Hari ini semuanya jerit di kuburnya. Hari ini apa yang mereka katakan? Wa yunadi kullu wahidatin wa yunadi kullu wahidin minha bi sautin hazinin alfa marrah. Dia jerit, bahkan dalam hadis ini jeritnya sampai 1000 kali, bukan sekali aja, berulang-ulang ini. Apa yang dia katakan? Ya ahli wa aqaribi, wahai keluargaku. Hari ini, wa aqaribi, wahai kerabat-kerabatku, wa waladi, wahai anak-anakku. Orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, setiap hari jerit minta tolong kepada Allah, bukan sekali, 1000 kali. Apa yang mereka serukan? Mereka panggil, ya ahli, wahai keluarga-keluargaku, wa aqaribi, wahai kerabat-kerabatku, wa waladi, wahai anak-anakku, ya man sakanu buyutana, wahai orang-orang yang menempati rumah kami. Dulu yang bangun rumah itu kami, kata orang-orang tua kita. Aku yang capek-capek cari uangnya, cari nafkahnya. Aku yang bangun rumahnya dulu. Sekarang kalian yang menempati. Ya man sakanu buyutana, wahai orang-orang yang menempati rumah-rumah kami. Walabisu thiyabana, yang memakai pakaian-pakaian kami itu baju yang mewah, dulu kami yang beli. Kata orang-orang tua kita, kami yang beli bajunya, pakaiannya, sekalian kalian yang make. Ya man labisu thiyabana, wahai yang memakai pakaian-pakaian kami. Kemudian wa yaman hasana wa aqsamu amwalana, wahai orang yang menggunakan harta-harta kami. Dulu kami yang cari harta banting tulang sampai tulang dibanting-banting, kan gitu, kata usah kondang, peras keringat sampai keringat diperas-peras. Sekarang kalian yang menggunakan harta kami. Ya wa aqsamu amwalana, wahai yang menggunakan harta-harta kami. Apa pertanyaannya?
mayit Bapak Ibu. Kata mereka apa? Hal minkum min ahadin yadhkuruna? Adakah di antara kalian yang mengingat kami? Wa yatafakkaruna, dan memikirkan untuk kami, fi gurbatina, di tempat pengasingan kami ini, wa nahnu fi sijin tawilin, kami berada di tempat yang sangat dahsyat, tempat yang sangat mengerikan. Farhamuna, maka rahmatilah kami, sayangilah kami. Yarhamukumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kalian. Ini jeritan orang-orang tua kita hadirin yang mulia. Kemudian wala tabghalu alaina, janganlah kalian pelit-pelit kepada kami, nggak mau ngirimkan doa. Qabla an tusiru mislana, sebelum kalian semisal kami. Dulu kami juga hidup, tapi hari ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kalian hidup, suatu saat pasti dan pasti kalian juga kembali kepada Allah. Sebelum kalian menjadi semisal kami, farhamuna, kasihanilah kami, kirimlah pahala untuk kami. Kemudian orang-orang tua kami, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, mal mayyitu fil ghariki, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mughawwis. Tidaklah mayit dalam kuburnya itu seperti orang yang tenggelam sedang minta tolong, anakku, suamiku, istriku, minta tolong, illa kal gharikil mughawwis, yantaziru dakwatan, nunggu doa, kiriman pahala, min ibnihi, daripada anak-anaknya, kemudian wa akhihi, saudara-saudaranya, au sodikin lahu, atau sahabat-sahabatnya. Maka mohon maaf orang-orang tua kami, sahabat yang sejati itu bukan cuma di dunia saja. Sahabat yang sesungguhnya itu bukan cuma di dunia saja. Ketika kita wafat nanti, dia masih berikan manfaat, doakan kita. Itu sahabat yang sejati itu. Mohon maaf, kadang-kadang waktu hidup, mati-matian kita bela, mati-matian kita dukung. Ketika kita wafat, doakan kita pun enggak, ingat sama kita pun enggak. Waktu hidup mati-matian kita belanya, mati-matian kita dukungnya. Waktu hidup datang pun enggak, datang nyolatkan pun enggak, doakan pun enggak. Maka sahabat yang sejati, kawan yang sesungguhnya, setelah kita wafat dia masih doakan kita, ngasih manfaat kepada kita ketika kita berada di alam kubur. Nunggu doa, yang taziru dakwatan, nunggu doa daripada anak-anaknya, ibu-ibu, orang tua ibu, orang tua bapak nunggu doa di sana. Iya, bapak ibu enak-enak di sini, orang tua kita di sana. Bagaimana keadaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita di sini masih bisa beramal, masih bisa buat baik, orang yang wafat sudah terputus amalnya. Fa'iza lahikothu, Nabi menyebutkan, kalau anaknya ngirimkan pahala, ngirimkan doa, sodako, baca yasin, tahtim, maka saya sering sampaikan orang-orang tua kami, dalam setiap kebaikan kita libatkan orang tua kita. Ibu-ibu kalau mau berangkat, bapak-bapak berangkat majelis, ya Allah, sampaikan pahala majelis ini untuk almarhum dan almarhumah kedua orang tuaku, ya Allah. Gitu niatnya bapak ibu, sertakan orang tua kita. Kalau masukkan infak, ya Allah, pahala sodakoh ini untuk orang tuaku juga, ya Allah. Kalau baca yasin setiap hari, kan saya sampaikan jangan pernah tinggal baca yasin. Setiap hari jangan pernah tinggal baca yasin. Apapun keadaannya, kondisinya, jangan pernah tinggal baca yasin. Yasin itu qalbul Quran, hatinya Quran.
Ketika selesai baca Yasin, ya Allah, hadiahkan juga Yasin itu almarhum orang tuaku ya Allah. Jangan pernah tinggalkan orang tua kita dalam amal-amal kita. Nah, faida lahikutmu, kalau anaknya, saudaranya, sahabatnya kirim pahala, kirim doa, sodako, diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Itu lebih disenangi mayit daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Lihat perbandingan Nabi itu, permisalan Nabi. Kalau kita dapat mungkin uang, mungkin 100, 200 juta, 300 juta, 1 miliar, senangnya bukan kepala itu, bukan main senangnya itu. Dapat uang 100 juta, 200 juta, 300 juta, 1 miliar, 2 miliar, senangnya luar biasa. Senangnya bukan main. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita dapat dunia beserta isinya, cemana senangnya itu? Ini dunia beserta isinya untukmu, senangnya bagaimana? Tapi mayit, kata Nabi, lebih senang mendapatkan kiriman pahala doa, kiriman pahala sodakoh daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Hadirin yang mulia, makanya orang-orang tua kami, ulama-ulama kita dari dulu, ketika orang meninggal dunia itu bukan sodakoh, buat tahlilan, mohon maaf, buat makanan disodakohkan untuk orang yang hadir, itu bukan memberatkan ahli musibah, bukan. Itu sodakoh dari keluarga mayit yang pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia tadi, agar azabnya diringankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang tua kami, kita kan ada tradisi 3 hari, 7 hari. Itu rupanya hadisnya ada, riwayatnya ada. Itu dalam kitab Al-Zuhud, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ini dalam kitab Al-Zuhud diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal an Sufyan, diterima dari Sufyan. Qala Taus, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Orang yang meninggal dunia Bapak Ibu itu difitnah habis-habisan di dalam kuburnya. Ditanya malaikat mungkar nakir, gak bisa jawab, diberikan siksa azab. Itu difitnah habis-habisan, diberikan ujian yang dahsyat di kuburnya. Sab'an, selama 7 hari. 7 hari pertama itu, semenjak kita masuk kubur sampai 7 hari berikutnya, itu fitnahnya luar biasa, dahsyatnya luar biasa. Makanya jangan main-main sama azab kubur. Alah, mati ayo. Mohon maaf kalau orang Aceh mati tanam, banyak mati tanam, bukan mati tanam aja. Alah melek, siap iku golek, siap golek nyekek, siap nyekek nelek mate, habis selesai. Loh, nggak begitu hidup. Melek, golek, nyekek, nelek, mate, selesai. Enggak, banyak rintangan dan halangan yang kita hadapi untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada beberapa amalan Bapak Ibu yang bisa menghindarkan dari azab kubur ini. Ini sering disampaikan agar kita amalkan dan jangan lupa. Dan untuk saya pribadi nih, biar saya nggak meninggalkannya, yang pertama jangan lupa baca surah Al-Muluk setiap hari. Kalau di anak-anak santri sama santri kita buat setelah asar, waktunya kapan pun boleh. Kapan kira-kira Bapak Ibu yang lapang? Kalau lapangnya ba'da isya ya diborong ba'da isya, Yasinnya, kemudian Al-Muluknya, As-Sajadahnya. Al-Muluk, surah Al-Muluk juz 29, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jumlahnya hanya 30 ayat. Itu jangan pernah tinggal setiap hari. Cari waktu yang lapangnya di mana? Pokoknya setiap hari dibaca. Nabi menyebutkan, siapa yang istiqomah baca surah Al-Muluk sampai ia wafat, istiqomah ya,
Jangan seminggu baca, sebulan pray. Jangan begitu. Nanti rajin siap dengar ceramah baca al-muluk, sebulan nggak pernah tinggal, kemudian setahun pray. Ini istiqomah ini. Sampai dia wafat dia baca tiap hari. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi bagaimanapun, yang penting ibu-ibu sedang dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid atau nifas, dia bacaan mulu istiqomah sampai dia wafat. Apa jaminan Nabi? Allah hindarkan daripada azab kubur. Ini anak-anak sekalian jangan pernah tinggal nak. Dapat satu ilmu amalkan sampai mati. Ya, tahu kemuliaan surah Al-Mulk amalkan sampai mati. Dulu saya berpikir begini, kok enak kali ngamalkan surah Al-Mulk terhindar daripada azab kubur. Rupanya istiqomah itu yang bahaya, istiqomah itu yang susah. Kadang-kadang udah seminggu istiqomah, satu hari nggak buat udah males lagi itu. Jangan gitu Bapak Ibu. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Mudah-mudahan ketika kita wafat istiqomah membaca surah Al-Mulk. Itu jaminan Nabi tuh. Nabi yang ngasih jaminan. Orang yang istiqomah baca surah Al-Mulk nggak pernah tinggal sampai ia wafat, Allah hindarkan daripada azab kubur. Hari namanya. Yang berikutnya orang-orang tua kami itu kalau sholat maghrib, sholat subuh sama sholat maghrib ini di masjid-masjid jarang dibuat, padahal sunnah Nabi ini ba'da subuh sama ba'da maghrib, zikir setelah sholat itu. Ibu-ibu kalau di rumah dibuat ini, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. 7 kali aja, itu hadisnya sahih itu. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kalau berjemaah Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Mudah, 7 kali aja. Allahumma ajirni minan nar. Coba Bapak Ibu, Allahumma ajirni minan nar. Coba 1, 2, 3. Allahumma ajir. Kalau yang mau hadis nanti saya tuliskan, ada di sudah saya tulis. Nanti tinggal fotokopikan hadis-hadisnya. Dan mau mana tahu ada yang nanya ini nanti amalannya mana hadisnya? Hadisnya sahih. Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Ba'da subuh sama ba'da maghrib, cuma 2 kali satu hari, satu malam. Dalam hadis, siapa yang baca setelah sholat subuh Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, 7 kali dia baca. Kalau di pagi sampai sore dia wafat kembali, maka permintaannya dikabulkan Allah. Apa tadi? Ya Allah, selamatkan aku daripada neraka, terbebas dari api. Kalau dia baca subuh, ini Nabi ucapkan ini. Kalau baca subuh, wafat di pagi atau siang atau sore, maka diselamatkan Allah dari siksa api neraka. Kemudian siapa yang baca di waktu maghrib, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Indah orang-orang doa kami. Hari ini enggak imamnya Allahumma antas salam, mohon maaf Pak, enggak nyindir di sini, enggak di masjid-masjid sana ini. Allahumma antas salam wa minka salam, makmumnya Allahumma antas salam lantas jalan. Ya Allah, datangnya paling belakangan, mulangnya paling duluan. Ini di sana nih Pak, di masjid-masjid luar sana, enggak di Silomaraja. Kalau masjid Silomaraja enggak jauh beda maksudnya. Ya, jadi jangan lewat. Dan ini waktu yang mustajab doa. Ini enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wapi ya Allah ya Rabb. Nanti ada waktunya, ibadah dulu. Ini kadang-kadang umroh toh, sambil umroh labbaikallahumma labbaik. Ya Allah. Iya, nanti ibadah dulu, bukan nggak boleh, silahkan.
ada waktunya. Ini waktu kita menghadap Allah, matikan dulu. Ini saat kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bekal kita di akhirat nanti Bapak Ibu. Ya. Jadi Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Di samping zikir-zikir yang lainnya, jangan zikir itu aja. Ba'da subuh sama setelah sholat istiqomah ya Bapak, istiqomah. Nanti kalau kita masuk neraka, nanti sama-sama kita nanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami dulu ngaji, katanya baca aku istiqomah. Pasti orang yang ngamalkan ini sabda Nabi terhindar daripada neraka. Dua ya. Kemudian yang ketiga, orang tua kami, jangan lupa baca ayat kursi setelah sholat. Itu hadis yang sahih. Ayat kursi setelah sholat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dibaca dalam hadis, siapa yang baca ayat kursi setelah sholat, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali mati. Wafat masuk taman surganya Allah Subhanahu. Nabi yang nyebutkan, siapa yang istiqomah baca ayat kursi dari subuh dia baca dari subuh sampai zuhur dalam penjagaan Allah Subhanallah. Allah yang jadi penjaga kita, bukan manusia, bukan polisi, bukan tentara, bukan siapa-siapa. Yang jaga kita Allah. Siapa baca zuhur ayat kursi setelah sholat zuhur, dari zuhur sampai asar dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asar dia baca dari asar sampai maghrib dalam perlindungan Allah. Maghrib dia baca dari maghrib sampai isya dalam perlindungan Allah. Isya tadi kita baca dari isya sampai subuh dalam perlindungan Allah Subhanahu. Dan tidak ada yang menghalangi ia masuk surga kecuali kematian. Terakhir amalannya setelah tasyahud akhir, fil alamina innaka hamidum majid. Jangan langsung salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Ada doa yang maksur, doa yang bersumber daripada Nabi Muhammad. Enggak pernah ditinggalkan Nabi ini. Seumur hidup beliau, baik sholat fardu, sholat sunnah, Nabi baca ini. Doanya 4. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, lindungi aku daripada azab kubur. 1. Wa min azabin nar. Lindungi aku daripada azab neraka. 3. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Daripada fitnah kehidupan dan kematian. Terakhir, wa min fitnatil masihid dajjal. Daripada fitnah masihid dajjal. Anak ulangi, saya ulangi. Allahumma inni. Coba Bu, Bu. Allahumma inni. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, Nabi menyebutkan 7 hari pertama ini orang wafat itu difitnah habis-habisan. Ujiannya dahsyat. Pertanyaan malaikat munkar dan nakir luar biasa. Nah, makanya fakanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Maka dari zaman sahabat dulu itu membantu mayit dengan banyak sedekah. Jadi sedekah itu dari ahlul musibah, itu dari keluarga mayit, niatnya untuk mayit yang meninggal dunia agar dimudahkan di alam kuburnya. Dan ingat orang-orang kami, makan-makan di acara tahlilan pun gak haram. Ada sebagian orang gak boleh makan-makan di tempat orang meninggal dunia, itu haram hukumnya. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya bacakan hadisnya orang untuk kami. Ini dalam kitab, dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Mani' daripada sahabat Ahnaf bin Qais.
Siapa tadi? Sahabat Ahnaf bin Qais ya. Qal kuntu asma'u Umar radhiyallahu anhu yaqul. Kata Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais ini salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Pernah mendengar Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan begini, la yadkhulu ahadun min Quraisyin fi babin illa dakhala ma'ahu nasun. Tidaklah satu orang daripada suku Quraisy, tidaklah satu orang sahabat dari suku Quraisy akan masuk dari satu pintu. Ketika dia masuk satu pintu, semua orang mengikutinya. Saya ulangi, waktu Sayyidina Umar masih hidup pernah ngomong begini, tidaklah masuk satu pintu oleh sahabat yang bersuku Quraisy kecuali begitu dia masuk satu pintu tadi semua sahabat mengikutinya. Kata Ahnaf bin Qais, aku tidak paham apa makna ucapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hatta tu'ina Umar, sampai Sayyidina Umar, Khalifah Umar bin Khattab itu, orang-orang kami yang barang itu wafatnya kena tusuk, wafatnya dibunuh beliau, orang kami bersimbah darah itu. Bahkan bukan hanya Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan itu wafatnya dibunuh. Nah, ketika Khalifah Umar dibunuh, meninggal dunia wafat, sebelum wafatnya, karena setelah ditusuk, dibunuh 3 hari sempat hidup orang-orang tua kami. Kata Sayyidina Umar gini, coba ambilkan susu di perutnya orang tua kami. Diambil susu. Dulu kan gak ada operasi. Begitu diminum susu keluar susu. Diminum susu keluar susu. Kata Sayyidina Umar, ajalku sudah dekat. Karena aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Umar, kalau kau minum susu keluar susu berarti ajalmu sudah dekat. Masya Allah, sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, kalau nanti kau minum susu keluar susu ajalmu sudah dekat. Maka pesan, nanti kalau aku meninggal dunia wafat, ketika orang datang takziah, buatkan makanan. Dia di sini yang merintahkan Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad. Sayyidina Umar, Bapak Ibu, itu salah satu sahabat yang mulia. Bahkan beberapa ayat Al-Quran turun itu atas usul Sayyidina Umar. Dulu di Maqam Ibrahim, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah haji atau umroh, itu di dekat Ka'bah itu ada Maqam Ibrahim. Dulu nggak boleh sholat di situ. Khalifah Umar, Sayyidina Umar usul kepada Nabi, ya Rasulullah, mintanya di dekat Maqam Ibrahim boleh sholat lah ya Rasulullah. Turun ayat Quran, wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah Maqam Ibrahim tempat untuk melaksanakan sholat. Saking hebatnya Sayyidina Umar ini. Dan karomah beliau, Bapak Ibu, karomah Sayyidina Umar ini, waktu terjadi gempa di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, gempa dipijak bumi. Bumi, diam kau, jangan goyang lagi. Otomatis lagi gempa gini, Bu. Ini gempa bumi, dipijak, bumi, diam, langsung diam. Coba Bapak Ibu praktekkan nanti kalau gempa. Woi, makin nanti rumahnya. Itu karomanya Sayyidina Umar bin Khattab, hebatnya itu luar biasanya. Nanti pesen kalau aku wafat, meninggal dunia, orang datang takziah, buatkan makanan. Nah, begitu wafat, dibuatkan makanan. Gak ada satu sahabat yang berani makan duluan. Saling memuliakan ini. Udah disediakan, mau makan duluan gak ada yang berani. Akhirnya satu orang sahabat dari suku Quraisy yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Siapa namanya? Abbas bin Abdul
pamannya Nabi Muhammad. Begitu Abbas makan, semua sahabat ikut makan. Baru kata Ahnaf bin Qais, oh ini makna ucapan Sayyidina Umar. Nanti kalau satu orang sahabat dari suku Quraisy masuk satu pintu, semua sahabat ikutinya. Maksudnya nanti kalau aku wafat, ada buat makanan, orang nggak berani mulai makan, segen. Begitu satu orang sahabat dari suku Quraisy, Abbas bin Abdul Muthalib makan, semua sahabat ikut makan. Itu hadisnya, ada riwayatnya. Sahabat makan di tempat orang yang meninggal dunia. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, orang-orang untuk kami ini diterima daripada hadisnya riwayat Imam Muslim lagi. Riwayat Imam Muslim diterima daripada ibunda Aisyah. Siapa? Biasakan Aisyah, ibunda Aisyah, jangan Aisyah. Aisyah sama Aisyah berbeda artinya. Aisyah, ibunda Aisyah. Kalau Aisyah, mohon maaf, dalam bahasa Arab artinya monopause, perempuan yang tidak keluar darah haid, itu namanya Aisyah. Jangan Aisyah. Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. An Urwah an Aisyah diterima daripada ibunda Aisyah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya Nabi Muhammad, salah satu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annaha kanat iza matal mayyitu min ahliha, kalau ada keluarganya ibunda Aisyah wafat, fajtama ali zalika nisa, nanti perempuan-perempuan melayatlah datang kumpul. Kemudian summa tafaraqna li illa ahlaha wa khassataha amarat bi burmatin min talbinah. Nanti ibunda Aisyah itu nyuruh orang untuk masak talbinah. Ada namanya talbinah, makanan di Arab itu sop atau kuah dari tepung dicampur madu. Sop atau kuah dari tepung dicampur madu. Orang-orang Arab makanan pokoknya kurma, orang-orang kami. Kalau kita makan kurma nggak mangan sego, cek ngelih. Orang Arab makanannya kurma, ya. Buka puasa nanti mau sahur pakai kurma, diolah kurma itu diolah. Nih namanya talbinah, sop atau kuah dari tepung kemudian dicampur sama madu, talbinah. Kalau sekitar kurang lebih kalau kita bubur lah bahasanya di sini. Suruh buatkan bubur, udah masakkan bubur. Nanti udah masak, orang-orang yang datang suruh makan. Loh, kalau memang nggak boleh makan di tempat orang yang meninggal dunia, nggak mungkin dibuat oleh ibunda Aisyah, karena ibunda Aisyah adalah istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intisarinya boleh, itu sedekah daripada keluarga mayit yang niat pahalanya untuk mayit yang meninggal dunia. Ini mohon maaf nih, saya pernah berbincang nih sama ustadz yang nggak setuju dengan adanya tahlilan sedekah. Itu kan memberatkan mayit, Pak. Oh, jadi buat nasi yang memberatkan mayit, nggak boleh memberatkan mayit. Tapi begitu dapat amplop dari keluarga mayit, diterima juga. Saya tanya, oh Ustaz, tadi katanya kalau makan-makan di tempat orang meninggal dunia nggak boleh, alasannya memberatkan mayit. Iyalah, itu kan kalau nasi berat, kalau amplop duit ringan katanya. Astagfirullahaladzim, nggak boleh. Itu ada hadisnya ya. Jadi ada hadisnya, insya Allah yang dibuat oleh ulama-ulama kita ini bersumber daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan orang-orang kami, keluarga-keluarga kita yang sudah kembali kepada Allah, subhanallah, mudah-mudahan keluarga-keluarga kita yang sudah kembali kepada Allah, mudah-mudahan dilapangkan Allah kuburnya, amin. Disirami dengan siraman rahmat kasih sayangnya, terkhusus di malam hari ini. Pahala ibu duduk dalam majelis, pahala bapak ibu sodako, solawatan,
nuntut ilmu, belajar agama, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia sehingga mendapat tempat yang sebaik-baiknya di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa hadirin mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الله ولقد أشرت لنعتب أوصافه تهجي القلوب تهيج الأشجار والله قد أثنى عليه فما يساوي المنه وول منه أو يكون ثنانا لكنه بن في السرائر قد دعا لمده صفوة ربنا وهدانا وجم امتززنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للوحيد الأحد العلي لهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبل نجب دعوانا أنت لنا يا زخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال يا الله, perbaiki keadaan kami ya Allah.